Terima kasih buat seluruh partisipan pelayanan yang luar biasa. Terutama terima kasih buat Ito Simbolon, Sherin. Lagunya bagus sekali. Doa enggak mengubah Tuhan memang, tapi justru mengubah si pendoa. Doa enggak membuat Tuhan turun kepada kita, tapi kita yang naik kepada Allah. Amin. Itu sebabnya ketika kita berdoa menginginkan keadaan kita berubah, sometimes Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Sebab rencana Tuhan yang terbesar bukan mau mengubah keadaan kita, tetapi justru mau mengubah hati kita supaya kita tetap menikmati keadaan kita. Yang sepakat katakan amin. Yes, itu sebabnya kalau saudara ingat Yesus berjalan kaki di Danau Galilea, dia sudah lihat jelas murid-murid begitu susah payah mengendalikan perahu mereka karena angin sakal puting beliung. Dan ternyata kitab suci katakan dia hanya hendak melewati mereka. Dia enggak berencana untuk menolong mereka. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan tahu mereka akan baik-baik saja. Mereka berteriak-teriak memanggil Yesus. Tapi sepertinya Yesus cuek dan melewati. Sometimes kita berdoa seperti itu. Kita berteriak-teriak tentang segala keperluan kita, tentang segala apa yang sedang kita alami. Kita merasakan pedih, kita merasakan penderitaan. Tapi dengar baik, kita sering diabaikan, merasa diabaikan Tuhan. Kenapa? Karena keadaan itu enggak berubah juga. Dan kita terus mendapatkan itu. Yang sakit masih tetap sakit. Ya, rugi masih tetap rugi. Tapi ternyata cueknya Tuhan, apatisnya Tuhan, bukan memang sengaja mau merubah keadaan kita. Tapi dia mau merubah hati kita supaya kita menikmati setiap keadaan kita. Amin. Haleluya. Saya mau sampaikan perkara yang sederhana. Saya beri judul A True Worship. Tanpa ideologi ini nggak ada agama yang sejati sesungguhnya. Kemarin sudah saya dahului dengan penyembahan yang sejati. Life is a worship. Hidup itu adalah ibadah. Ibadah yang tak terbatas ruang dan waktu. Karena kita menyembah Allah yang adalah roh. Allah yang adalah roh tidak terbatas ruang dan waktu atau melampaui ruang dan waktu. Jadi penyembahan kita nggak menggunakan, nggak diikat oleh teknik-teknik atau mekanisme, tapi penyembahan kita berdasarkan roh. Roh ketemu roh. Itu sebabnya kenapa ini sangat-sangat penting. Oke, pertama saya mau slide-nya. Sur, John. Saudara siap? Boleh lambaikan tangan tanda saudara sukacita. Katakan bersama-sama, I'm the beloved of the Lord. Yes, you are. Perhatikan saudara, ini kata kunci. Yuk tarik nafas dulu sebentar. Karena saya tahu, ini sesuatu yang baru buat saudara, tapi ini kunci. Kita mengerti nanti teologi kasih karunia. Dan kenapa pendeta Manuntun selalu mengkomparasinya dengan teologi hukum Taurat. Ya, ini dulu kata kuncinya. Sebetulnya bukan pendeta Manuntun, ya jelas bukan saya. Apa kuasa saya? Kenapa saya berani-beranian? Enggak, karena memang kitab suci menyatakan itu. Tapi sayangnya kita terjebak dalam dogma keagama. Ya, saya tidak mempersalahkan itu, tapi kita dibawa oleh pemikiran orang lain. Ya, tapi saya mau mengajarkan ajaran kitab suci pada saudara. Sama-sama katakan ajaran kitab suci. Yes, ajaran kitab suci. Karena kita punya hak semua dalam ajaran kitab suci.
Kita nggak perlu mengganggu doktrin-doktrin gereja, dogmatika gereja. Tapi kita bebas, semuanya kita merdeka untuk mempelajari kitab suci. Karena kitab suci milik semua orang, doktrin gereja milik gereja. Amin. Coba perhatikan ini. Ini ada janji Allah. Janjinya kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Saya batasi sampai di situ. Karena ini sebetulnya dia berjanji kepada setiap tokoh-tokoh iman. Nah, tujuan janji itu, sama-sama kita tahu janjinya kepada Adam. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, mereka sangat sedih dan benar-benar telah kehilangan kesempurnaan kebahagiaan. Maka Tuhan bilang, dia gemes sekali, Adam dan Hawa gemes sekali lihat ular yang telah menipu mereka. Jadi seakan-akan mereka mau bikin permusuhan. Ya memang betul permusuhan. Akhirnya Tuhan bilang dalam Kejadian 3 ayat 15, nanti saudara baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan kakinya, tapi keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini artinya keturunan perempuan menang. Nah, itulah yang menjadi penghiburan sejati. Itulah proto-evangelium. Proto artinya pertama, evangelium artinya kabar baik. Itulah kabar baik, Injil pertama diberitakan. Ingat, catat ini. Itulah janji. Jadi seakan-akan Adam dan Hawa merindukan kemenangan itu diraih mereka kembali. Tapi mereka tahu mereka nggak bisa meraihnya. Tapi untung Tuhan berjanji nanti keturunanmu yang akan meraihnya. Sampai di sini katakan amin kalau saudara mengerti. Ya, ini dulu ya konsepnya ya. Demikian juga kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Nah, tujuan janji itu supaya keturunannya terpelihara. Ini lengkap semua. Ada kisahnya, ada ceritanya, ada ayat-ayatnya. Sarana perjanjian itu biasanya bahtera. Kepada Nuh melalui bahtera, disuruh masuk ke bahtera. Jadi kalau saudara baca nanti kenapa disuruh masuk ke bahtera? Supaya dipelihara Nuh tetap berketurunan untuk melahirkan keturunannya itu. Penebus atau Mesias. Diberikan juga pelangi sebagai perjanjian kekal. Aku tandanya tidak membinasakan engkau supaya kau tetap berketurunan. Amin. Perapian berasap dan suluh berapi. Ini juga datang kepada Abraham. Umur 90 dia dijanjikan akan berketurunan karena dia tidak berketurunan. Padahal dia sudah diucapkan janji itu sebelumnya. Maka tiba-tiba datang perapian berasap dan suluh berapi melewati daging-daging yang sudah disusun oleh Abraham. Apinya datang dari Tuhan, dari langit. Lalu sunat. Demikian juga sunat. Sunat sengaja. Ada sabotase? Ayo sama-sama tarik nafas. Tarik nafas. 1, 2, 3. Portal spiritual terbuka pada waktu kita menarik nafas dan menghembuskan nafas. Nanti di akhir saya kasih tahu. Sunat. Lalu mengganti nama Abram menjadi Abraham. Sarai menjadi Sarah. Mengganti nama. Semua untuk ini. Janji kelarian keturunannya untuk menjadi pembebas. Penebus hutang dosa. Mesias. Nah, tapi coba perhatikan ini. Perhatikan semua ini. Alat-alat perjanjian ini. Saya mau tanya, berapa kali mereka lakukan itu? Sekali. Jadi janji itu, janji yang disampaikan sepihak. Biasanya orang berjanji kan klausulnya harus ada dua pihak, betul ya? Itu namanya berjanji. Tapi janji kepada mereka semua ini, kepada nenek moyang ini, tentang keturunan itu, janji itu sepihak dari Allah. Tuhan bilang aku akan, tapi mereka nggak pernah ada diminta sesuatu untuk melakukan, untuk mengikat perjanjian itu. Nggak ada. Perhatikan ini. Jadi bukan timbal balik. Kalaupun ada respon, nanti kita lihat itu di bahtera, pelangi, perapian berasap, dan suluh berapi, sunat mengganti nama. Itu hanya sekali seumur hidup. Iya dong, sunat sekali dong kan. Yuk sama-sama, yakin gak sunat sekali seumur hidup? Ada yang sampai sekali seminggu sunat enggak kan? Nah apa? Kenapa saya harus tekankan ini? Harus jelas di hadapan saudara.
Next. John. Ayo. Lihat ini, klausul perjanjiannya ini. Ini contoh. Ada 3 itu anak IT ya. Gimana? Oke. Boleh saya yang pegang? Iya. Oke. Ini mana? Paling bawah. Untuk next ya. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan pada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal. Perhatikan ya. Tapi aku sedang mendengar juga erang. Ini maksud saya begini. Jadi sampai, maaf ini sebelumnya gimana ini? Atas ya. Yakub ini namanya nama asingnya Israel. Anak Yakub berapa? 12 ya. Catat nih. Dari 12 inilah bangsa Israel ada. Oke? Nah, catat ini janji kepada Yakub sudah ada di sini semua. Tiba-tiba janji itu berubah. Nah, Tuhan bukan berubah, Tuhan menyegarkan kembali janji itu. Dia bilang begini, ini pada waktu mereka ada di tanah Mesir. Melalui Musa, Tuhan bilang begini. Bukan aku saja telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Nah, ingat kepada perjanjian siapa ini? Ya, perjanjian maksudnya ini Tuhan yang ngomong. Dia ingat kepada siapa? Kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Nah, sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Dia ngomong nih kepada Musa, Tuhan, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Mereka sudah lama di tanah Mesir menjadi budak. Melepaskan kamu dari perbudakan dan akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Perhatikan ini, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7, aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Saudara tahu semua janji ini di-refresh kembali dan kembali lagi polanya sama, sepihak, aku. Tidak ada ini peran orang Israel. Tapi coba perhatikan. Mana nih? Tunggu. Oke. Ke atas yang mana ini? Nah, tapi coba perhatikan ini. Ini perhatikan saudara. Supaya saudara ngerti nanti dari mana datangnya semua ini. Perhatikan ya. Di sini di ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada siapa nih? Hello? Respon. Orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Lihat. Orang Israel yang mau diselamatkan, orang Israel yang mau dibebaskan, orang Israel yang diberikan janji untuk menepati tanah Kanaan, orang Israel yang akan diberkati oleh Tuhan, tapi mereka malah menolak. Ini bercanda Tuhan ini luar biasa. Udah mereka yang mau dilepaskan, tapi Tuhan bilang lagi nih kepada Musa. Oke, pergilah sekarang menghadap katakanlah kepada Firaun. Nah, sekarang kepada siapa nih? Kepada Firaun, Raja Mesir. Bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Sebelum saudara baca lanjut, saudara mau menyelamatkan saudara sendiri misalnya. Yang sedang ditawan. Saudara sendiri, saudara kandung sendiri katakan ya. Tapi ketika saudara datang membawa kabar itu, aku akan menyelamatkan kamu. Aku disuruh Tuhan. Tapi mereka gak mau. Kecewa gak? Kecewa kan? Bayangin perasaan Musa. Dia mau menyelamatkan saudaranya, tapi saudaranya menolak. Nanti kita bahas kenapa saudaranya menolak. Ini kenapa? Jadi orang Israel menolak. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin lagi suatu tugas yang lebih berat.
disuruh menghadap siapa? Firaun yang menawan saudaranya. Kalau saudaranya mau, satu masalah selesai. Tinggal menghadap Firaun. Betul nggak? Ini saudaranya nggak mau, disuruh menghadap Firaun. Ya jelas Musa bilang begini, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Logis ya? Betul ya? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Nah, ayat 12. Yuk sama-sama baca nih. Demikianlah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun. Jadi Musa diutus kepada Israel juga kepada Firaun. Tapi dua-duanya menolak. Ya jelaslah, menurut saudara siapa yang paling menolak di sini? Firaun. Udah benar, itu sebabnya. Tepat setelah itu, nanti itu baca, itu kan Keluaran pasal 6. Maka inilah yang terjadi. 10 tulah untuk siapa? Yes, 10 tulah untuk Firaun. Setiap tulah pertama, kedua, ketiga. Nanti saudara baca semua ini, mulai dari pasal 6 Keluaran. Saudara supaya ngerti sejarahnya. Setiap sebelum tulah itu diberikan, Musa menghadap, bilang kepada Firaun, lepaskanlah orang Israel supaya kami pergi pulang beribadah ke tanah Kanaan. Catat, beribadah. Berarti ada 10 tulah, 10 kali kata beribadah diulang-ulang Musa sebagai alasan utama supaya mereka keluar dari tanah Mesir. Nah sekarang perhatikan ini. Sampai nanti pada pasal 12 ada Paskah. Terus, tapi Tuhan masih mengingat bahwa Musa ditolak oleh orang Israel. Musa mau membebaskan orang Israel tapi ditolak, betul nggak? Sejak saat itu orang Israel ribut terus. Bayangin, sudah banyak tulah-tulah. Orang Israel tinggal di Gozen, saudara. Di tanah terpencil. Dari orang Mesir, tulah-tulah itu, 9 tulah itu nggak pernah kena sama mereka. Mulai dari tulah air menjadi darah, katak, lalat, pikat, semuanya nggak pernah kena mereka. Itu pun mereka masih meragukan Musa. Nah sejak saat itu, maka karena mereka menolak, kedua belah pihak menolak, Firaun menolak, maka 10 tulah untuk Firaun. Orang Israel menolak, 10 Taurat untuk Israel. Kenapa pendeta samakan tulah dengan Taurat? Karena dua-duanya adalah alat penghukuman dan penghakiman. Sama-sama katakan penghakiman dan penghukuman. Yes. Nah, tapi kita lihat dulu ini ya. Nih, coba lihat. Inilah puncaknya. Kapan diberikan the Ten Commandment? Di pasal berapa kalau saudara ingat? Pasal 20, betul. Lihat pasal 19, inilah puncaknya. Tuhan tetap mau mengajak mereka berdialog. Tuhan kayak masih ingin memberikan peluang besar kepada bangsa Israel. Supaya janji itu tetap seperti yang dia berikan kepada nenek moyang mereka. Tapi coba lihat. Dia sudah jelaskan apa yang telah Allah buat kepada orang Mesir. Semuanya kasih karunia, kasih karunia. Mereka dilepaskan dari kejaran bangsa Mesir. Ribuan pasukan orang Mesir tenggelam di Laut Teberau. Bagaimana Tuhan menatang mereka, semuanya dipertontonkan Tuhan secara ajaib. Kasih karunia yang luar biasa kepada bangsa Israel. Dan selalu mereka tidak percaya, bersungut-sungut, tidak percaya, bersungut-sungut dan melawan Musa. Sampai pada pasal 19 ini. Sekali lagi Tuhan bilang, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan coba sampaikan lagi melalui Musa. Pergi dong Musa, perhatikan ini. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, nah ini. Inilah jawab bangsa itu. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini pernyataan yang sangat percaya diri dari bangsa Israel.
Tuhan bermaksud, Tuhan hanya cukup berjanji. Hanya Dia yang berbuat. Kalian percaya saja dan nikmati. Nggak perlu kalian melakukan apa-apa. Tapi Tuhan malah ditantang. Sampaikan perintahmu, sampaikan firmanmu. Kami siap melakukannya. Saudara ingat mental A seperti apa ini? Inilah hakikat mental mereka. Karena mereka sudah lama diperbudak. Mereka nggak pernah tahu melakukan apapun tanpa diperintah. Mereka nggak pernah ada inisiatif, nggak pernah ada hikmat, nggak pernah ada kebijakan. Mereka harus diperintah. Bahkan perintah itu harus disertai dengan konsekuensi. Dengan cambukan, dengan pecutan. Ini dia. Ya, itu sebabnya ketika mereka dikasih kasih karunia, perhatikan ini kasih karunia yang besar ini diingatkan Tuhan. Ini udah 3 bulan ini. Ini 3 bulan, baca nanti dalam Keluaran pasal 19 ayat 1, itu bulan ketiga. Mereka sudah 3 bulan dipertontonkan Tuhan mujizat yang luar biasa. Membelah laut Teberau, memberikan tiang api, memberikan tiang awan, memberi mereka mana dan segalanya. Mujizat demi mujizat. Mempertontonkan tulah yang mempermainkan dan menghancurkan, membinasakan orang Mesir. Semua Tuhan pertontonkan. Tetap Tuhan ajak, terima ya janjiku ya. Kamu beriman ya, aku akan laksanakan. Tapi mereka enggak mau. Mereka memilih, sampaikan perintahmu, kami siap mengerjakannya. Ini. Jadi dengar ya, bukan Tuhan yang mau. Mereka yang mau. Karena kalau Tuhan ikat perjanjian, perjanjiannya selalu sepihak. Hanya dari dirinya. Tapi mereka berusaha untuk merespon Tuhan dengan merasa sanggup melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ini. Maka lihatlah ini. Nah, oke, sudah tahu ya. Dengar baik. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Maka Keluaran 20 dikasihlah firman Tuhan itu. Perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan. Dikondens dalam 2 loh batu, 10 jumlahnya. 4 di sisi kanan, 6 di sisi kiri. Perhatikan ini, saya mau katakan gini. Perjanjian lama, kalau saudara ketemu istilah perjanjian lama, itu sama sebutannya dengan loh batu. Dan Dia memberitakan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskannya pada 2 loh batu. Oke, udah ngerti ya? Saya mau tunjukkan ayat-ayat ini saya sebagai data kepada saudara. Ulangan 5 ayat 1 sampai 5. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu. Perhatikan ini. Bukan dengan nenek moyang kita. Siapa itu maksudnya nenek moyang kita? Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan. Jadi perjanjian yang keluar dari tanah Mesir itu berbeda dengan perjanjian yang telah dibuat kepada nenek moyang mereka. Tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya masih hidup. Nih, di gunung. Lihat, Ulangan 9:11. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku 2 loh-loh batu, loh-loh perjanjian namanya. Paham ya? Oke, semakin jelas ya. Perhatikan ini. Banyak sekali ayatnya. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yakni ke-10 firman. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apalah selain dari 2 loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Catat ini. Kata kuncinya keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang satu ini berbeda. Ditulis dalam loh-loh batu. Perjanjiannya menjadi 2 klausul. Antara yang berjanji dan yang menerima janji. 1 Raja-Raja 8 ayat 21. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Nah, sama ya.
sebelum ke sini. Sekarang di pikiran saudara nyata ya, yang disebut dengan perjanjian lama, itu adalah 2 loh batu. Nah, supaya saudara mengerti, dari 2 loh batu inilah diuraikan. The Ten Commandment itu muncullah 5 kitab Musa. Supaya saudara tahu sejarahnya, dari mana datang The Ten Commandment. Jadi 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu semua dari 2 loh batu diuraikan. Itu isinya. Dan itu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Ada 3 benda di dalam tabut perjanjian. Ada yang tahu? Coba. Tongkat Musa. 2 loh batu. Mana? 3-tiganya. 3-tiganya apa kesamaannya? 3-tiganya apa kesamaannya? Sama 3-tiganya. Ini dibuat menjadi kenangan. Ini perjanjian. Ini penghukuman. Mana mengingatkan memang bangsa itu dihukum oleh Tuhan. Tongkat Harun yang berbunga juga menjadi penghukuman kepada Miriam dan Harun. Ya, dihukum, baik bangsa itu dihukum, imamnya pun dihukum. Dan 2 loh batu, tapi dengar baik. Peti perjanjian, saudara buka semua di googling peti perjanjian. Peti itu ditutup oleh Sekinah. 2 kerub yang saling berhadapan, sayap 4, 2 sayap menutupi peti itu dan 2 sayap menutupi muka mereka. Sekinah itu disebut sebagai tutup pendamaian dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, the mercy seat. Sama-sama katakan the mercy seat. Dengar baik. Tuhan tetap memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel. Penghakiman, penghukuman ditutup, dibungkus oleh mercy seat. Oleh kasih karunia Allah. Amin. Nah, sekarang coba lihat. Itu sebabnya, inilah harapan Tuhan. Terbukti mereka semua gagal melakukan perjanjian itu. Mereka tidak sanggup melakukan 2 loh batu itu, tuntutannya, semua perintah larangan, ketetapan dan ketentuannya. Mereka semua jatuh bergelimpangan mati. Saudara tahu, perhatikan, mulai dari sebelum pasal 20. Saudara lihat, dari pasal 6 sampai pasal 20 ketika Musa membawa mereka ke keluar dari tanah Mesir, mereka melakukan kesalahan terus. Mereka melakukan kejahatan terus, bersungut-sungut, memberontak. Tapi coba perhatikan, sebelum pasal 20 pemberian 2 loh batu itu, tidak ada satupun yang mati, binasa, terbunuh. Perhatikan 3 kata ini. Mati, binasa, terbunuh, ini kata kunci kalau saudara pakai Alkitab searching word. Enggak saudara temukan itu terjadi. Sekalipun mereka melakukan kejahatan. Tapi lain hal. Setelah pasal 20. Setelah the Ten Commandment diberikan. Maka bergelimpanganlah mati mereka. Setiap ada kesalahan mati. Mati. Dibunuh mati. Kata mati mewarnai seluruh kitab Keluaran. Sampai kitab Ulangan. Sampai kitab Ulangan. Sejak Keluaran pasal 20. Setelah diberikan 2 loh batu itu. Jangan heran 2 Korintus pasal 3, Paulus menyebut sebagai pelayan kematian. 2 loh batu itu disebut sebagai pelayan kematian. Karena atas dasar itulah semua kesalahan dihakimi dan dihukumi. Nah, tapi Tuhan tetap mau mengakhiri. Karena memang dia udah tahu. Jangankan bangsa itu gak ada satupun yang sanggup. Yang membawa Torah itu sendiri. 2 loh batu itu, pemimpin mereka Musa terhukum oleh Torah itu sendiri. The law condemned the best of the Israel. Menghukum yang terbaik dari orang Israel. Gak ada, gagal semua. Maka lihatlah ini, coba sama-sama kita baca. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi ayah-ayah makan buah. Ini Yeremia dan Yeskiel juga nanti. Ini kitab kasih karunia ini sebetulnya. Nabi pembawa kasih karunia. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan apa? Tahu ini artinya? Di bawah hukum Taurat, setiap kesalahan menjalar. Jadi walaupun ayahnya yang melakukannya, itu anak-anaknya menjalar. Seperti Adam telah jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya dilahirkan di dalam dosa. Itu artinya.
Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya. Perhatikan, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Sama-sama katakan perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Spesifik. Tuhan mau beri perjanjian yang baru. Yang bukan seperti yang sudah dibikinnya klausul. Pada waktu dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sekarang perjanjian itu dipulihkan seperti yang dijanjikan kepada Adam, Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Nah, dari loh batu kepada loh batin. Amin. Sampai di sini yang mengerti boleh lambaikan tangan. Oke? Nah, perhatikan ini. Penulis perjanjian baru, kitab perjanjian baru Rasul Paulus bilang begini. Ini kalau saudara masih menyangkal ini, saya nggak tahu lagi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, sama-sama katakan bercacat. Bercacat. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang pertama. Apa itu? Iya. Yakin saudara? Ya iyalah. Ini kan Paulus sendiri yang kutip. Siapa yang masih percaya kepada Rasul Paulus? Ya, saya senang Pak Welem. Saya tahu ada pernah viral itu. Lama. Menggugat tulisan Rasul Paulus dari kekristenan loh. Pak Welem tulis di Facebooknya bilang. Dulu dia mendengar suara itu. Jangan percaya kata-kata Rasul Paulus. Tapi ternyata suara itu dari mana? Nah, Pak Welem sendiri yang bilang ya. Setengah lebih dari perjanjian baru Paulus yang tulis. Mau menyangkal ini? Gak bisa. Perhatikan, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini yang dikutipnya dari tadi kitab Yeremia tadi. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan seperti dua loh batu perjanjian lama itu. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya. Dengan mengatakan kenallah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sama kan? Persis kan? Yang ditulis Yeskiel kan? Udah dapat ya tulis? Kasih tahu ya sama semua rekan-rekan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan. Mercy, grace terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13 yuk sama-sama baca. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada. Yang bilang siapa? Iyalah tokoh iman kita. Ini baru lewat istilah janji saya ungkap pada saudara. Kalau nanti saya urai lagi dari berbagai. Nah ini sebetulnya waktu saya habis tapi mungkin cukup. Perhatikan ya. Pertanyaan penting saya. Saudara tahu kenapa kok
ada orang yang baik yang rela meninggalkan singgasana tertingginya, kekuasaannya, kenikmatan hidupnya seperti Musa. Mau menyelamatkan bangsanya yang keras kepala. Ditawari, ayo kita keluar dari tanah Mesir ini. Kita pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia dengan niat baik menyampaikannya. Tapi ditolak. Ditolak oleh bangsa itu. Pertanyaan, apa Musa nggak sanggup? Sanggup. Dia orang yang paling tinggi di Mesir setelah Firaun. Coba perhatikan ini. Kita mau tahu nanti apa penyebabnya. Supaya kita pun nanti akhirnya, saya dari sini dapat suatu pola. Bahkan saya berani bilang hukum. Karena absolut. Kenapa orang menolak gospel of grace? Kenapa orang menolak kabar baik, Injil kasih karunia? Karena tadi Musa membawa kabar baik, ditolak. Nah sekarang apa penyebabnya? Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu. Kita dapat sepertinya ada dua kata ini, putus asa atau perbudakan yang berat. Menurut saudara, mana yang paling memungkinkan menjadi penyebab seseorang menolak kabar baik? Ada orang nih, Pak John, mau ngasih Pak John, ngabarin. Ada dari 9 naga mau ngasih 1 miliar. Siapa yang senang? Ada enggak yang enggak senang mendengar kabar itu? Enggak ada kan? Tapi ini ada, ini buktinya. Nah sekarang kita mau bedah. Menurut saudara, ini Alkitab bilang putus asa, karena ada kata karena di sini. Putus asa dan karena perbudakan yang berat. Mana kira-kira penyebab yang paling memungkinkan? Tahu perbudakan? Siapa yang pernah diperbudak boleh angkat tangan. Nah, tunggu Don. Itu pesan terakhir saya nanti. Benar. Terima kasih kamu ingatin. Memang itu pesan terakhir saya nanti. Kenapa orang menolak gospel of grace? Itu benar Don. Ya. Tapi nanti dari mana jalannya ini? Tapi saya mau mensoroti penyebab pertama dulu. Coba lihat ini. Frasa putus asa, ini hasil penelitian saya nih. Gratis sama saudara sekarang. Dari bahasa Ibrani koser ruah, terjemahan literalnya itu windshotness. Atau straightness of spirit, yang berarti sesak nafas atau pendek nafas. Jadi jelas terlihat ini, ada hubungan antara penolakan Injil, kabar baik, dengan kondisi nafas mereka. Hello, sama-sama katakan nafas. Sesak nafas atau nafas pendek adalah penyebab utama orang Israel tidak mendengarkan kabar baik yang dibawa Musa. Saya menulis pertama di sini bukan karena perbudakan yang berat atau kerja paksa yang disebut dengan avoda kasa. Kenapa? Ini buktinya. Di Babel, orang Israel kembali ditawan. Itu sekitar 1000 tahun kemudian dari ini. Lihat, ditawan dan disuruh kerja paksa. Perbudakan yang sama beratnya. Oleh penguasa keji juga. Yang satu Firaun, yang satu Nebukadnezar. Sekarang coba lihat ini. Ini di zaman Ezra, Nabi Ezra ini dia nabi di zaman pembuangan di Babel. Mereka pernah terjadi seperti ini. Dan sekarang baru saja kami alami, sama-sama katakan, kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang terluput dan memberi kami menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami, sama-sama katakan, sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Nah, kata sedikit kelegaan, kita mau lihat nih, terjemahan yang paling mendekati. Ini ada Bishop's Bible, nanti cek semua. Oke, saya potong saja karena dipengaruhi bahasa Latin. Take breath, sama-sama katakan take breath. Apa arti take breath? Tarik nafas. Nah ini saya terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang untuk waktu yang singkat, kasih karunia telah dicurahkan dari Tuhan Allah kita dengan melepaskan sisa-sisa dan dengan memasukkan paku ke dalam tempat bait suci. Ini saya mau nanti khotbah khusus ini.
Kenapa ada kata paku di tempat bait suci? Agar Allah kita menyinari mereka, mata kita, dan memberi kita sedikit waktu mengambil nafas dalam perbudakan kita. Tarik nafas. Untuk apa sih tarik nafas? Untuk apa? Frasa sedikit kelegaan dari bahasa Ibrani itu dari kata micayah, diartikan lebih dalam dan lebih selaras oleh Bishop Bible. Take a breath. Lihat ini. Seseorang akan tetap mampu menerima janji Allah selama ia dapat mengolah nafasnya. Meskipun dipaksa bekerja keras atau dalam perbudakan. Ini kesimpulannya. Itu sebabnya nafas itu untuk apa sebetulnya? Apa yang dimaksud oleh Yesaya di sana? Coba ayat 9 boleh bacakan. Ezra 9 ayat 9. Saya lupa naruhnya di sini. Ada yang bacakan sebentar aja. Ezra 9 ayat 9. Coba satu orang baca dengan kencang. Ezra 9 ayat 9. Ini gak usah ditutup dulu tadi. Hanya mau kasih tahu aja pada saudara. Come on. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali keruntuhannya dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Situasi yang sama, keadaan yang sama, otoritas yang sama, kepentingan yang sama, tapi konklusi yang berbeda. Orang Israel diperbudak Firaun, gak bisa dengar kabar baik, bahkan menolak kabar baik itu. Karena tidak ada waktu kelegaan, tidak ada waktu untuk tarik nafas. Sementara mereka punya waktu untuk tarik nafas. Dan mereka menjadi disayangi oleh raja-raja Persia. Oke? Nah, untuk apa tarik nafas itu? Tarik nafas itu untuk beribadah. Itu sebabnya sebelum memberi tulahnya, setiap tulah satu. Sebelum tulah satu, Musa bilang, lepaskan kami supaya kami beribadah. Karena kata beribadah adalah kata tarik nafas. Coba perhatikan ini. Di sini ada kata kasih karunia. Sedikit kelegaan. Ya kan? Kasih karunia dengan tarik nafas ada hubungan yang sangat erat. Kasih karunia dan tarik nafas, exhale, inhale, ada hubungannya. Micayah ini ya. Nah, sekarang kita bedah lebih dalam sedikit lagi. Micayah itu diterjemahkan boleh juga dengan nafas ilahi atau roh Allah. Kata micayah juga berarti nafas ilahi atau roh Allah memiliki konsep yang sangat tegas dan jelas di seluruh kitab suci. Nanti saudara bisa melihat ini. Nafas yang dihirup dan ditiup manusia adalah nafas Allah. Nafas atau roh yang membuat orang sanggup menanggung penderitaannya. Sekalipun dalam kerja paksa dan perbudakan. Perhatikan ini. Kata nafas itu sama dengan spirit. Ruah. Baca ayat ini. The spirit of man will sustain his infirmity. But the broken spirit who can bear. Roh manusia akan menopang penderitaannya. Namun siapakah yang sanggup menanggung rohnya yang patah? Jadi nafas itu adalah roh Allah itu sendiri. Itu sebabnya mereka yang sempat menyadarinya dan menggunakannya. Walaupun dalam kerja paksa. Walaupun dalam perbudakan. Mereka tetap menjadi orang yang kekasih di mata orang-orang lain. Perhatikan ini. Frasa koser ruah diterjemahkan dengan sesak nafas atau pendek nafas itu dikomentari. Ini saya pakai referensi seorang rabi terkenal, ini rabi paling cerdas nih sekarang. Ia berkata jika seorang menderita kesedihan yang sangat berat, maka nafasnya akan tersengal-sengal. Dan ia tidak dapat menarik nafas panjang untuk berdoa atau beribadah. Ada hubungannya ya pendeta? Ya kalau enggak nanti saya di akhir khotbah ini saudara baru tahu. Raba ini berarti rabi perempuan. Sarah Hurwitz juga memberikan tafsir yang lebih tajam bahwa mikozer ruah menggambarkan sikap putus asa karena terjebak dalam perbudakan selamanya.
orang Israel tertawan di Midjarim atau nama lain Mesir yang memiliki akar kata yang sama dengan mazar, artinya bermasalah. Sama-sama baca yuk. Siapapun yang bermasalah, rohnya, nafasnya pendek. Betul gak? Alias tidak bisa bernafas panjang. Itu sebabnya ini menjadi alasan utama mengapa Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari Firaun, yaitu agar bangsa itu tenang beribadah pada Tuhan. Ini ayat-ayatnya banyak sekali. Penggunaan nafas dengan menghirup dan meniup ini memang ada dalam tradisi ibadah bangsa Ibrani dan Yahudi hingga saat ini. Inilah cara berhubungan dengan yang ilahi. Nafas bertemu dengan nafas, roh bertemu dengan roh. Dengar, sebab kita sesungguhnya adalah makhluk yang tinggal di dalam jasad. Makhluk roh. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Jadi sesungguhnya kita ini entitas kita, identitas kita. Nilai dan kualitas kita adalah nafas atau roh yang kita terbungkus oleh urat-urat daging dan kulit. Itu sebabnya kesimpulan kitab suci, manusia itu adalah entitas roh yang terbungkus dalam jasad, dalam darah dan daging. Ini nih, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Lihat nafasku, roh Allah, roh, nafas, roh Allah, nafas. Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia itu dari seonggok debu yang ditiupkan nafas ilahi ke dalamnya menjadi makhluk yang hidup. Amin. Kalau saudara mau tanya apa produk Yesus yang paling utama, yang paling puncak, beritakan ini. Inilah Injil yang sesungguhnya. Beritakan ini kepada semua saudara kita, kepada kaum kita, kepada keluarga saudara. Ini. Lihat ini yang dilakukan Yesus pada waktu dia hidup. Menarik nafas. Apa yang terjadi? Exhale and inhale. Dan delivered. Free. Set free. Lihat. Pada waktu dia mau meninggalkan murid-muridnya. Perhatikan ini. Dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh. Oh, sebelum ini dulu nih. Ini, pada waktu Yesus meninggal di kayu salib. Ini beberapa terjemahan nih. He ceased to breathe. Setelah dia mengatakan, Bapa, ke tanganmu lah aku menyerahkan hidupku, menyerahkan rohku. Dan dia berkata, he ceased to breathe. Apa artinya? Dia berhenti bernapas. He gave the ghost. He gave up his spirit. Terjemahan ini yang translation, Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Diberikannya sebagai jaminan tebusan. Baru setelah dia bangkit, dia masih memberikan ini juga. Mengembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Kalau ini tadi yang lidahnya bisu atau kelu terbuka karena menarik nafas. Yang ini, Yesus bilang, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini paralel dengan kisah Matius 16 ayat 19, sama dia. Tapi lebih dijelaskan di sini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat dan di sorga. Apa yang akan kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nafas ilahi melepaskan semua yang terikat. Ini ultimate goal, ultimate product dari Yesus Kristus. Supaya kita sadar sampai di puncak ini. Jadi Yesus gak memberikan lagi apa yang dimaksudnya dengan hukum Taurat. Perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Enggak ada. Justru apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan Yesus. Saudara nanti baca dalam Roma pasal 7. Itu khusus bicara hukum Taurat. Roma berapa?
Dikatakan di situ hukum Taurat adalah baik, benar, dan kudus. Tapi dia bilang nggak bisa bikin baik, nggak bisa bikin benar, nggak bisa bikin kudus. Kenapa? Paulus bilang karena setiap aku mau melakukan yang baik, tapi tubuhku ini penuh dengan panggilan-panggilan kedagingan katanya. Justru bukan yang kuingini yang kukerjakan. Dia sampai bilang, siapakah yang sanggup melepaskan tubuh celakaku ini? Setiap ada keinginan yang baik di dalam diriku, aku ingin melakukan hukum Taurat. Aku tahu hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Tapi di dalam dagingku, karena aku terkurung di dalam dosa. Aku telah terlahir di dalam dosa. Karena keturunan orang berdosa sejak mulanya. Dia gak punya kesanggupan melakukan semua yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Maka Roma pasal 8 ayat ketiga. Roma 8 ayat 3. Lihat. Roma 8 ayat 3. Jadi Paulus bilang kita gak sanggup, satu pun ada yang sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kedagingan kita terikat sepenuhnya. Gak ada satupun yang bisa merdeka dari itu. Sekalipun untuk berbuat gak ada yang mampu. Apalagi di dalam hati. Inilah yang dia katakan. Maka dia pasal 8-nya langsung dia ambil kesimpulan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Karena tak berdaya oleh daging. Oleh kedagingan. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Sama-sama baca. Tetapi menurut roh. Amin. Jadi Yesus menanggung semua ketidakmampuan kita. Dia tahu gak ada satupun yang sanggup melakukannya. Semua pasti terbelenggu. Gak ada yang bisa melepaskan diri dari sinful nature-nya, tubuh celakanya. Itu sebabnya saya mau katakan, banyak hal yang tidak bisa maju dalam hidup kita. Karena kita sebetulnya menyimpan keramat ini. Yes. Saya akan teruskan ini nanti sampai saudara lihat ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Tapi yang gak pernah kita bacakan. Yang gak pernah kita renungkan. Padahal begitu gamblang. Jadi Tuhan mau melepaskan kita dari tubuh celaka ini. Saudara yang mungkin baru menerima pekabaran ini. Saya tahu ada benturan di dalam batin dan jiwamu. Gak apa-apa, ini proses kita semua. Tapi saya mau katakan, hidup di dalam roh itu nyata telah melepaskan saya. Awalnya saya hanya memandang slogan saja itu hidup dalam roh. Saya pikir sebuah metafor, tahu metafor? Hanya bahasa simbolik, hanya istilah sastra. Hanya suatu kebijaksanaan. Sampai saya sendiri mengalaminya. Tuhan buka portal spiritual buat saya. Tepat setelah saya melepaskan mind blocking saya. Blocking mind saya. Saya dulu berpikir saudara. Harus dengan sebab akibat. Yang terikat oleh hukum ruang dan waktu. Baru saya katakan itu ada. Itu dulu pikiran saya. Saya nggak tahu itu alam roh seperti apa. Saya sering membicarakannya, saya sering mengucapkannya, saya sering mempelajarinya. Tapi dia belum meresap. Sampai memang alam roh itu datang kepada saya. Tepat setelah saya buka bloknya. Bloknya itu sebetulnya pengetahuan saya sendiri. Tapi syukur Tuhan memberi saya kasih karunia. Saya dicerahkannya juga dari pengetahuan. Setelah pengetahuan mengalami jalan buntu.
seluruh tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, saintis arus utama, akhirnya mengakui bahwa ada eksistensi itu, tapi tidak bisa dijelaskan. Saya mempelajarinya dari teori yang disebut ketidakpastian Heisenberg. Akhirnya terbongkar mekanika kuantum, dan akhirnya sampai terakhir double split eksperimen. Saya akhirnya mengerti benar-benar ada dua alam. Kalau saya berusaha untuk mengerti, tiba-tiba dia menjadi partikel. Cahaya itu kalau kita mau tahu ini sesungguhnya dia, mau kita ketahui dia tiba-tiba jadi partikel. Tapi kalau kita tidak mau tahu dan menerimanya apa adanya, dia jadi gelombang, jadi sesuatu energi yang bervibrasi. Inilah yang saintis arus utama seperti Michio Kaku bilang begini. Ini menunjukkan bahwa hidup ini ada dimensi fisik, ada dimensi roh. Dia gak menyebut roh, tapi non fisik. Nah, setelah itu gugur di otak saya dan benar. Sekarang benar-benar, mungkin saudara beranggapan pendeta kali ngalami halusinasi. Saya tahu halusinasi, saya tahu delusi, saya tahu skizofrenia. Saya gak ngalami itu. Pada waktu saya sakit di rumah sakit kemarin, hari ketiga, Tuhan kasih tahu kenapa kami satu keluarga sakit. Dan akhirnya semakin jelas ketika tadi kesaksian istri saya baru dengar itu. Singkatnya begini, saya gak bisa jelaskan alam roh, tapi saya hanya bisa menunjukkan sedikit sekelumit polanya. Dengar baik saudara. Kekhawatiran, kecemasan mendatangkan kerugian finansial. Serius. Ketakutan membawa sakit penyakit. Akhir-akhir ini ketika kami sekeluarga kena semua ini, mulai dari Tulus, Rama semua. Satu rumah. Saya sampai deal dengan Tuhan. Ada apa Tuhan? Saya percaya ini ada yang non teknis, tapi saya gak ngerti. Sampai saya masuk, memang tubuh fisik saya yang dihantam. Tapi penyebab utamanya bukan itu. Sampai anak saya sakit dibawa ke IGD, di saat saya ada di rumah sakit. Saya bilang istri saya pulang. Tapi pada waktu dia pulang, malam ketiga, malam itu malam perjumpaan saya. Malam perjumpaan saya dalam alam ruah yang ilahi. Memberitahu kenapa saya tiba di situ, kenapa satu rumah saya. Awalnya saya sederhana saja ucapan itu ke dalam nurani saya. Yang saya percaya itu roh Allah yang mengatakan. Ada ketakutan dalam diri saya. Memang ada. Iya betul. Apalagi akhir-akhir ini. Saya semakin viral. Karena mengabarkan Injil kasih karunia. Saya bukan takut bahwa pekabaran saya gak benar atau salah. Tapi saya takut nyakitin hati orang. Saya takut sekali nyakitin hati orang. Walaupun sebetulnya gak begitu. Dan saya baru dengar tadi istri saya. Ternyata dia punya roh ketakutan yang amat sangat. Oh udah nyambung, kami semua kena. Itu sebabnya saya bebaskan diri saya. Saya masuk ke dimensi roh. Bagaimana caranya? Tarik nafas, buang nafas. Itu pengganti doa-doa ritual yang sudah biasa kita lakukan. Bahkan tanpa kata pun gak apa-apa. Semuanya dalam bayangan imajinasimu yang kau inginkan, yang kau harapkan. Tapi sadari bahwa nafasmu itu adalah alat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena memang Tuhan menaruh itu sejak awal ke dalam di hidup kita. Kita ini gak ada nilai apa-apa kecuali nafas Allah itu. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan roh Allah. Ya dengan roh yang dititip kepada kita. Dengan percikan ilahi yang diberikannya kepada kita. Bukan dengan darah dan daging kita. Itu berarti bukan dengan kata-kata kita. Tapi dengan roh kita.
Nanti dengar baik saudara. Ini yang paling saya syukuri. Memang baru sedebunya debu yang saya terima dari alam roh ini. Tapi sudah cukup amat memberikan saya kelegaan dan kedamaian. Tuhan sering tunjukkan penyebab-penyebab kegagalan saya, kerugian saya, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Jangan terus pikir bahwa pendeta Manuntun dapat berkat dari Tuhan, dijatuhin rejeki karena alam roh, dijatuhin keuntungan. Enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi kita jadi peka. Kita jadi mengerti penyebab-penyebab banyak hal di sekeliling kita. Dan itu hanya untuk keperluan kita loh. Serius. Saudara coba aja. Saudara coba lakukan itu. Kalau saudara baru coba seminggu, 2 minggu, 3 bulan atau 6 bulan. Jangan langsung menyerah. Sampai portal itu nanti terbuka. Kamu terhubung. Kamu akhirnya mengerti kenapa kamu dibelokin ke sana. Kenapa kamu dituntun ke sini. Kenapa kamu dibiarkan mengucapkan ini untuk mendatangkan ini. Kamu akhirnya semakin lega. Itu yang saya rasakan. Setelah saya selama ini berusaha mati-matian untuk hidup saya ini. Semua saya hitung dengan sebab akibat. Tapi ternyata bukan itu. Roh mau menuntun kita kepada keikhlasan. Nanti kita banyak belajar mendapati ayat-ayat di Alkitab yang diucapkan Yesus, diucapkan Paulus, Petrus. Itu tentang pelayanan roh. Tentang hidup di dalam roh. Kalau saudara pikir hidup dalam roh, apa cuma slogan doang ini? Hello. Begitu banyaknya ayat itu. Saya pikir itu sekedar metafora. Enggak, ternyata benar-benar. Saya akhirnya mengakui apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman dalam hidupnya. Portal spiritual, portal gerbang alam roh terbuka untuk mereka. Ketika mereka mulai menjadi percaya. Dan berhenti mempertanyakan, berhenti dalam kegelisahan. Ini sebetulnya produk Yesus. Gak heran dia kenapa selalu berkomunikasi dengan cara seperti itu kepada Allah. Gak main-main. 3:30 subuh. Pergi ke gunung lagi. Kalau pikir-pikir di sini kan terlalu magis kayaknya Yesus itu. Dia mau pertontonkan apa pada kita? Itu dia biasakan, gak pernah sehari pun lewat. Terus kita yang jadi pengikutnya, penyembahnya, membaca semua itu biasa-biasa saja. Enggak saudara, enggak. Lalu kita bilang, zaman kan berbeda dengan hari ini. Bukan. Justru kekristenan itu adalah pelayanan roh. Hidup dalam roh. Saya memanggil saudara, bagi saudara yang mau belajar percaya tentang ini. Yuk, saya mau berdoa bersama. Di depan ini. Kita sama-sama nyanyi dulu. Hatiku percaya. Saudara gak akan bisa mengerti ini. Dan jangan coba-coba untuk memahaminya. Gak bisa. Ayat-ayat yang saya bawa itu tadi. Intelektualitas itu. Ya silakan nyanyi. Istriku, saya mau bicara terus pada saudara. Tapi percaya itu beda. Percaya bukan merendahkan intelektualitas dan rasionalitas. Tapi percaya itu benar-benar menyerahkan diri. Ikhlas. Sudah hilang kekhawatiran, ketakutan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini.